selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2362-2364. Tuanku. Tuan, pilihan yang cukup menarik untuk membiarkan pintu terbuka. Sebelum manajer selesai berbicara, dia melihat Kimbra terbaring tak sadarkan diri di lantai dan langsung tahu ada yang tidak beres. Dia segera meminta bantuan sambil menekan titik tekanan di bawah hidung Kimbra untuk membangunkannya. "Apa yang terjadi, Tuan? Kamu bertanya padaku. Itu pertanyaan saya. Apakah Anda tidak memiliki siapapun yang mengawasi pintu kamar pribadi Anda?" Seseorang bergegas masuk dan mencuri kedua wanita itu dariku, dan kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar ini, manajer segera meminta maaf. Kimbra terus berkata, "Saya ingat bagaimana penampilan keduanya, termasuk gadis-gadis itu. Tarik rekaman keamanan Anda sekarang. Aku akan mencari di setiap sudut dan celah Bardot untuk menemukan mereka jika perlu." "Tentu saja, Tuan, apapun yang Anda katakan." Jasper dan Julian membawa Celine dan Elibeta ke hotel tempat mereka menginap dan memasukkan mereka ke kamar baru. Begitu pintu ditutup, Jasper menoleh ke arah Elibeta yang kini terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. "Apa yang terjadi semalam? Jelaskan." "Saya tidak pernah mengatakan saya tidak akan melakukannya." Setelah mendengar penjelasan Celine, Jasper berhasil menyusun keseluruhan cerita. "Tidak kusangka calon pengantin akan bersikeras mengadakan pesta lajang. Ayolah, jangan menertawakan kami." Celine memerah karena malu saat dia mulai membela diri. "Saya hanya ingin membawa sahabat saya untuk bersantai sebelum pernikahannya. Saya tidak berharap mereka membius minuman kami." Semakin banyak kata Celine, semakin dia merasa bersalah. Jasper dengan cepat melambai padanya untuk berhenti dan mengganti topik. "Yang paling penting sekarang adalah mengeluarkan kalian berdua dengan selamat. Aku ingin memberitahumu ini sebelumnya, tapi Bardot berantakan sekarang. Ada lebih banyak pernikahan ini daripada yang terlihat. Apakah Anda tahu apa hubungan antara keluarga mempelai wanita dan pria?" Ketika Jasper mengetahui tentang rahasia di balik pernikahan itu, dia menyadari bahwa ada badai besar yang akan datang untuk Bardot besok. "Yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah menjagamu dan temanmu tetap aman. Jadi besok, saya ingin Anda mengikuti persis seperti yang saya katakan, atau teman Anda akan mati." Jasper menganalisis situasi dengan Celine dan dia memahami logikanya. Mempertimbangkan identitas dan keadaan pikiran Elibeta, dia tidak akan percaya apapun bahkan jika Celine mengatakan yang sebenarnya. Elibeta hanya akan terus melakukan apa yang diinginkan hatinya, yang kemudian akan memengaruhi rencana Jasper. Karena itu, Celine setuju untuk menindaklanjuti rencana Jasper. "Apakah kamu akan mengikuti kami besok?" Celine bertanya dengan cemas, hanya Jasper yang menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir. Jika pernikahan membutuhkan pengiring pria tambahan, saya dapat membantu secara gratis, santai. Saya tidak akan muncul di depan umum, tetapi saya akan menonton dari samping. Begitu saatnya tiba, saya akan menunjukkan diri saya." Jasper akhirnya mencapai kesepakatan dengan Celine dan baru kemudian dia membangunkan Elibeta. Elibeta perlahan sadar dan terkejut saat melihat dirinya berada di lingkungan yang asing. Di mana aku?" "Tidak apa-apa, Elibeta. Aku di sini. Kami baik-baik saja sekarang." Melihat Celine duduk di samping tempat tidur dengan secangkir air di tangannya, Elibeta merasa lebih yakin. "Tadi kita berada di bar, bukan? Lalu kita tertangkap oleh beberapa orang jahat, kan?" Elibeta mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi untungnya tidak menyadari bahwa dia hampir dimanfaatkan. Celine mengangguk padanya meminta maaf. "Ya, ini salahku, Elibeta. Aku membawamu keluar, jadi seharusnya aku memilih lokasi yang lebih baik." Elibeta menggelengkan kepalanya dengan senyum meyakinkan. "Tidak perlu meminta maaf.
Aku juga seharusnya tidak terlalu impulsif. Hanya saja, aku akan menikah besok dan itu artinya kita tidak akan bisa sering bertemu lagi. Itu sebabnya saya sangat tertarik dengan pesta lajang. Celine dengan cepat memberinya secangkir air saat Jasper dan Julian muncul di garis pandangnya. Jangan khawatir, keduanya adalah temanku. Merekalah yang membantu kami keluar dari situasi itu. Celine tidak banyak bicara dan hanya memberitahu Elibeta bahwa itu hanya terjadi pada beberapa orang mesum. Benar-benar. Oh, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah larut, dan mengingat siapa dirimu, kami harus mengirimmu kembali secepat mungkin. Jasper tidak ingin berlarut-larut dan Celine dengan cepat mengerti apa yang dia maksudkan. Tunggu, kami berlari di belakang mereka. Bukankah kita akan dihukum jika kita kembali secara terbuka? Elibeta menggelengkan kepalanya dengan senyum bangga. Tentu saja, sekarang. Mereka tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun tentang kembalinya kami. Jika tersiar kabar bahwa kami berhasil menyelinap di belakang mereka, apa yang akan dikatakan tentang profesionalisme mereka sebagai pengawal? Celine yang tercerahkan ini dan dia tidak ragu untuk pergi bersama Jasper dan Julian. Jasper dan Julian mengantar mereka ke Royal Hotel. Setelah mereka keluar dari mobil, Elibeta dengan bangga membawa Celine masuk. Celine masih khawatir sampai dia berjalan melewati pintu, hanya untuk menyadari apa yang dikatakan Elibeta benar. Pengawal yang dipekerjakan untuk menjaga mereka tetap aman terkejut melihat keduanya, tetapi dengan cepat memalingkan muka dan pura-pura tidak melihat mereka. Dengan itu, Elibeta dan Celine kembali ke kamar mereka. Setelah melihat kedua wanita itu pergi, Jasper dan Julian kembali ke hotel mereka. Jasper tenggelam dalam pikirannya saat dia perlahan merencanakan rencana hari berikutnya. Tengah malam, Bella berbaring sendirian di tempat tidur hotelnya sambil menatap keluar jendela ke arah bulan di langit. Dia tidak bisa tidur malam ini. Dia terbiasa bergerak sendiri, tapi sekarang, dia membutuhkan bantuan wakil ketua AB. Meskipun dia memperlakukannya dengan hormat, tidak menyukai perasaan hidup di bawah atap orang lain. Inilah mengapa dia menantikan rencana hari berikutnya. Dia tidak sabar untuk muncul sebagai pemenang. Hanya dengan menang Bella bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang yang telah dia kecewakan. Saat Bella mengagumi langit yang indah, teleponnya berdering. Halo, apakah ini Nona Bella? Seseorang datang. Edmund, kamu masih hidup. Bella terkejut. Dia mengira Edmund telah meninggal saat retret tadi. Aku cukup beruntung untuk selamat. Kudengar kau datang ke Bardot, jadi kupikir kita bisa bertemu. Itu hebat. Cepat datang. Aku butuh asistenku bersamaku. Kalimat sederhana ini membuat Edmund meluap kegirangan. Jangan khawatir, Nona Bella. Sampai ketemu besok pagi. Saat sinar pertama matahari pagi menyinari ruangan, suara pria dan wanita yang bersorak kegirangan terdengar dari luar jendela. Hari ini menandai hari pernikahan Warwick dan Elibeta. Pernikahan internasional ini telah menarik perhatian semua orang di Kori dan menjadi topik hangat di antara negara-negara di seluruh dunia karena identitas khusus kedua mempelai. Bagi warga Bardot, pernikahan ini tidak diragukan lagi merupakan festival akbar, dan jalanan dipenuhi orang-orang yang merayakannya. Semua orang di sini tersenyum, tapi saya bertanya-tanya apakah senyum ini akan tetap ada bahkan setelah Amerika Serikat bergerak, keluh Celine, menatap keluar jendela ke arah orang-orang Kori yang gembira. Demikianlah nasib negara-negara kecil, ketika negara-negara kecil memegang kekayaan besar di tangan mereka tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekayaan mereka. Apa yang tampak seperti hadiah dari surga hanya akan menjadi sumber bencana. Predator akan mengincar mereka, dan mereka tidak akan pernah mengenal kedamaian lagi. Jasper juga menatap keluar jendela sambil melihat jalan-jalan di bawah. Kamar tempat dia menginap memiliki pemandangan yang bagus dan memungkinkan dia untuk melihat sekelilingnya dengan baik. Itulah mengapa kita tidak bisa membiarkan Summerland mengikuti jejak Kori.
Kita harus berdiri cukup tinggi sehingga dunia akan mendengarkan apa yang kita katakan, atau orang lain akan mencekik leher kita. Celine cerdas dan mudah memahami implikasi yang mendasari tanggapan Jasper. Untuk menjaga keamanan Elibeta, Celine dan Elibeta telah bekerja sama mengatur untuk menghadiri penyiangan sebagai salah satu pengiring pria. Keluarga Elvis awalnya tidak setuju, mengklaim bahwa itu bertentangan dengan tradisi mereka, tetapi Elibeta yang biasanya patuh kali ini bersikeras. Dia bahkan mengklaim bahwa jika keluarga Elvis menolak untuk mengizinkan teman-temannya berada di sana selama pernikahannya, dia akan mempertimbangkan kembali apakah keluarga Elvis cukup tulus untuk menikahinya. Keluarga Elvis segera meminta seseorang menyelidiki latar belakang keluarga Jasper dan baru setelah itu mereka mengizinkan kehadirannya yang tiba-tiba. Tapi Jasper dengan menjadi salah satu pengiring pria, kau akan menarik banyak perhatian wanita cantik. Terutama pengiring pengantin Elibeta. Aku yakin mereka akan menggodamu. Wendy akan sangat khawatir. Canda Celine sambil membantu merapikan jas Jasper. Selama pernikahan, pengantin baru selalu suka mengatur pengiring pengantin dan pengiring pria mereka bersama. Namun, Celine pada akhirnya tidak berhasil menjadi pengiring pengantin sahabatnya. Dibanding wanita-wanita itu, aku lebih penasaran apakah Bella akan hadir atau tidak. Jasper tiba-tiba mengungkit Bella yang sudah cukup lama tidak menampakkan diri. Dia ingat bagaimana Bella mengirim seseorang untuk menguntitnya dan Celine, lalu mengambil foto dan mengeditnya sebelum mengirimnya ke Wendy, berharap membuatnya kesulitan. Celine bertanya dengan bingung, bukankah dia kembali setelah gagal terakhir kali? Tetua Rothschild tidak akan mengizinkannya untuk terus berkeliaran. Jasper menggelengkan kepalanya. Bella selalu tidak konvensional. Dia tidak akan menerima kekalahan dengan mudah. Dari apa yang saya pahami tentang dia tidak akan menyerah pada setiap kesempatan untuk mengincar saya. Semua orang di dunia memiliki perhatian mereka pada pernikahan hari ini. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukan sesuatu. Saat Celine hendak mengatakan sesuatu, teleponnya mulai berdering di sakunya. Dia mengambilnya, dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut. Tenang, Beth, aku datang sekarang. Anda akan memiliki saya dengan Anda. Celine mengakhiri panggilan dan memandang dengan meminta maaf. Sepertinya aku tidak bisa masuk denganmu, Jasper. Saya harus pergi sekarang. Elibeta tiba-tiba bertengkar dengan Warwick dan dia menjadi dingin sekarang. Aku harus pergi dan menghiburnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.